Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Kali ini saya mau membahas tentang updatean di Poco F3. Bentar. Dan untuk informasi aja, ini aku rekamnya pakai HP Xiaomi 11T Pro di kamera depan. Karena menurutku hasilnya bagus ya, keren. Oh ya, kembali ke topik utama. Ini tentang membahas updatean terbaru dari Poco F3 di MIUI 12.5.6. Nah, video ini buat saya pribadi adalah lanjutan dari updatean Poco X3 GT kemarin yang tiba-tiba bisa menaikkan Antutunya tuh hampir 20% lebih. Kemarin Poco X3 GT setelah mendapatkan update, dia tuh di bagian battery setting itu kalian bisa nemu mode performance. Jadi ada 3 mode, yaitu power untuk yang irit daya, balance yang nggak irit tapi nggak kenceng tapi pas lah gitu, dan satu lagi mode performance yang istilahnya yang paling kuat, paling strong, paling powerful performanya. Dan di updatean Poco F3 yang 12.5.6 ini juga akhirnya datang updatean itu. Untuk yang Mi 10T Pro belum ada updateannya, udah aku cek berkali-kali, dan untuk Xiaomi 11T Pro ini juga belum ada updateannya. Walaupun aku lihat di grup itu beberapa orang udah dapat updateannya. Dan untuk Xiaomi 11T Pro ini katanya Antutunya pada naik semua ke 750 ribuan. Untuk unitku ini mau nggak mau ya harus nunggu sampai updateannya datang. Santai aja sih, no worry gitu. Mau dapat update monggo, nggak dapat update juga monggo sih. Saya sih santai-santai aja, nggak perlu ngejar. Nah, kalau di Poco F3 ini updateannya sebetulnya enggak jelek, bagus sih. Tapi ekspektasi saya terlalu tinggi gara-gara updatean dari Poco X3 GT kemarin. Yang dari 500-an itu bisa lompat ke 650 ribuan. Jadi nambahnya tuh hampir 100 ribuan sendiri, keren banget. Dan kemarin waktu aku coba performanya, Poco X3 GT ini performanya bagus, bahkan lebih bagus daripada Poco F3 ketika aku uji coba dalam Genshin Impact. Di Genshin Impact, Poco F3-nya cukup keok ya, cukup kewalahan. Walaupun masih terbilang bagus, cuma nggak bisa setinggi dan serata FPS-nya tuh di Poco X3 GT. Nah, setelah dapat updatean yang ini 12.5.6, FPS-nya jadi bagus. Waktu ngegame Genshin Impact, bisa aku bilang performanya, nah ini agak aneh nih, performanya jadi sama kayak Poco X3 GT. Ekspektasinya tuh Snapdragon 870 tuh jauh lebih tinggi daripada Dimensity 1100. Tapi di sini yang aku rasakan performanya jadi sama. Jadi waktu aku main di Abyss atau di hutan itu mendapatkan FPS yang sama kayak di Poco X3 GT. Ini nggak jelek ya, ini nggak jelek, ini bagus. Cuma kadang tuh kita terlalu menganggap remeh MediaTek. Aduh panas, buka dulu. Terlalu menganggap remeh MediaTek, terus terlalu menganggap remeh Dimensity. Padahal Dimensity tahun ini udah bagus-bagus. Serius, udah bagus-bagus. Dan ini beneran Dimensity ini harus diwaspadai ya oleh Snapdragon karena udah bagus banget dari segi performan. Terus juga dari segi foto dan video untuk seri 1000 ke atas ini keren-keren, bagus-bagus. Jadi gawat lah ini Snapdragon kalau nggak sampai memperbaiki diri atau masih berputar-putar di isu overheating kayak di Snapdragon 888. Jadi semoga Snapdragon 8 generasi satunya bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau ngomongin Poco F3 setelah update ya dari segi Antutunya ya naik, betul naik. Tapi naiknya nggak terlalu banyak. Jadi masih di angka 600 ribuan. Jadi setelah update itu aku coba tes Antutu di Antutu versi 90 berapa ya? 9012 atau ya pokoknya yang ada di video ini itu yang aku pakai di semua handphone jajaranku. Dan Antutunya naik ketika habis update, masih di mode balance. Itu aku tes Antutu skornya jatuhnya di 685.000 kalau nggak salah. 680 ribuan lah. Dan setelah aku masuk ke mode performance, dia naik skornya jadi 690 ribuan. Nah, secara Antutu sebetulnya aku rada yakin sih, mungkin bisa di-push lagi dikit ke sampai 700.000 juga bisa. Cuma mungkin perlu perlu cara untuk mendinginkan handphonenya dulu, misalkan
pakai kipas atau ditaruh di lantai, ditaruh di depan AC gitu, mungkin hasilnya akan sangat mungkin sekali, bukan mengada-ngada, sangat mungkin sekali bisa nembus ke 700.000. Dan secara performa dari updatean MIUI ini naik, performanya naik. Jadi buat kalian yang suka ngegame itu update aja, karena updatean di seri Poco ini kok bagus-bagus ya. Kemarin Poco X3 GT jadi kencengnya luar biasa. Terus juga dari Poco X3 juga naik. Walaupun nggak naik begitu tajam, tapi udah bagus dan performanya jadi bagus. Udah nggak kayak kemarin waktu lawan Poco X3 GT yang habis update, udah bagus. Tapi emang gara-gara Poco X3 GT yang naiknya terlalu tinggi kemarin, ekspektasi saya jadi terlalu ke atas gitu. Jadi ketinggian ngarepnya. Tapi kalau kita mau melihat secara netral, ini peningkatan yang baik untuk segi Poco F3. Pokoknya keren lah. Dan buat aku pribadi, Poco F3 ini memang bukan salah satu ya, buat saya adalah handphone terbaik Xiaomi tahun 2021. Bahkan bisa diadu sama Snapdragon 870 yang udah nelor kemarin misalkan di Realme GT Neo 2. Nah kan lebih bagus di Realme bang, RAM-nya lebih gede, performanya lebih bagus, Antutunya lebih tinggi. Ya mungkin memang kalau kalian tanya, memang beberapa sisi memang lebih bagus ya. Tapi kan itu wajar banget, soalnya itu adalah sebuah seri handphone yang keluar beberapa bulan setelah Poco F3 keluar. Nah misalkan Realme GT Neo 2 itu kemarin nongolnya bareng Poco F3, mungkin kalian bisa bilang bagus Poco F3. Tapi ini jangan lupa Poco F3 ini HP yang lebih senior daripada Realme. Jadi kalau misalkan kalah dikit ya masih oke sih, orang udah keluar duluan. Nah tapi walaupun udah keluar duluan, aku tetap suka banget dengan Poco F3. Menurutku masih HP yang paling worth it dari Xiaomi tahun 2021. Pertama, layarnya udah AMOLED, speakernya bagus, bodinya tipis, dibuat ngegame enteng, bodinya nggak berat, dibuat ngegame pun relatif adem. Aku suka banget, relatif adem. Bodinya juga kaca loh, itu bodinya kaca. Kalau kalian pakai kalau kalian pakai casing tuh nggak jamuran gitu kan, nggak jamuran. Kalian taruh di meja nggak baret gitu kan. Nah tapi buat aku pribadi, pemakaianku untuk HP-HP kaca dari Xiaomi itu nggak baret, bodinya masih mulus-mulus. Apalagi Mi 10T Pro aja masih mulus itu bodinya. Aku suka banget. Dan untuk dari segi performa kamera belum aku coba lagi. Dan untuk yang lain-lainnya, untuk bug segala macam aku juga belum explore lebih banyak. Cuma bug yang tiba-tiba nongol ya setelah aku update adalah relock. Mobile Legends relock ketika keluar bentar, terus balik lagi relock lagi, bumper lagi, lading lagi, dan berlaku juga di Genshin Impact. Nah ini nggak tahu ya, ini updatean kenapa kok seperti ini. Tapi tenang, jangan marah-marah dulu, jangan menghujat, jangan cepat-cepat bilang MIUI-nya dibenerin dong. Karena ini cara penyelesaiannya gampang banget. Kemarin aku udah nyoba cara ini, yaitu uninstall game-game yang udah kalian install dari Play Store. Misalkan kayak Mobile Legends, kemarin aku coba ya di video yang sebelumnya, bisa kalian cek aja. Itu aku uninstall Mobile Legends-nya dan aku install lagi dari Get Apps. Nah, Get App itu istilahnya Play Store tapi versi versi asli Xiaomi China nggak sih? Pokoknya beda sama Play Store gitu kan. Dan setelah aku update Mobile Legends-nya, masalah relock-nya selesai. Dan nanti next akan aku coba untuk ngupdate Genshin Impact, bukan ngupdate ya, tapi uninstall dan install kembali dari awal Genshin Impact. Lumayan gede tuh, 17 GB apa ya. Harus install dari awal lagi untuk membuktikan itu benar atau enggak. Jadi buat teman-teman yang udah install Genshin Impact versi Get Apps, mungkin bisa ditulis di kolom komentar testimoninya gimana, lebih enteng atau enggak, lebih bagus FPS-nya atau enggak, ada isu-isu kayak relock itu atau enggak, bisa langsung tulis di kolom komentar. Tapi tetap ya, pada akhirnya Poco F3 tetap menjadi HP Xiaomi jagoan dari saya, beneran. Dan untuk update-nya yang kali ini juga bagus, performanya jadi makin baik, Snapdragon 870-nya jadi makin maksimal. Ya secara Antutu score mungkin nggak setinggi yang merek Realme itu ya, cuma kalau secara pemakaian aku rasa sama saja, 11-12. Tinggal mungkin kalah di bagian speed chargingnya. Nah cuma sedikit catatan di sini, kalau
handphone yang memiliki charging yang cepat ya, kayak 60 watt ke atas itu, aku merasa ada karakteristik baterai yang berubah. Baterainya tuh kayak lebih cepat habis, walaupun dia lebih cepat di charge. Ya mungkin ini menyesuaikan supaya ketika pengechargeannya itu lebih cepat ya, waktu di charge pakai fast charging 60 atau 100 wattan gitu. Nah, kalau baterai yang memiliki charger 33 watt, buat aku pribadi nih ya, menurut aku lebih awet, lebih tahan lama, walaupun ngecharge-nya agak lama ya, sejaman. Nah, cuma aku rasa mungkin memang ini karena menyesuaikan fast charging-nya juga sih. Tapi tetap pada akhirnya Poco F3 adalah handphone yang bagus, dan buat kalian yang mau update aja. Dan untuk bug-bugnya silahkan tulis di kolom komentar. Buat yang udah install Genshin Impact dari Get Apps juga boleh komentar di bawah. Dan terima kasih yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Gitu aja ya, keren.